مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang berikan kita nikmat limpahan rahmat hidayah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai, di Masjid Taqwa dan Bestari. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini pada subuh yang berbahagia ini kita seperti biasanya setiap hari Ahad pada subuh kita mendengarkan kajian. Insyaallah alhamdulillah pada kali ini Ustaz yang bertindak sebagai kajian yang akan membawakan tentang tema tafsir Quran telah hadir, yaitu Ustaz Farid Afrizal SKMAG. Beliau merupakan alumni dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan juga S2 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada pagi hari ini ya mungkin beberapa hari lagi kita akan menghadap beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, insyaallah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Maka kiranya sesuai dengan tema pada hari ini, insyaallah berkenaan tentang kurban. Alhamdulillah kita akan mendengarkan tentang tafsir ayat terkait tentang kurban. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kita dan membawa kita kepada hal-hal yang akan memberikan kita dampak yang besar untuk kemaslahatan kita ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Ustaz Farid Afrizal SKMAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang kata Rasulullah, salat subuh ini adalah salat yang paling afdal, yang paling berat. Salah satu yang paling berat dari dua salat, itu salat subuh dan salat isya bagi orang-orang munafik. Jadi mudah-mudahan kita semua yang salat subuh pada hari ini Allah bebaskan dari sifat munafik ini, insyaallah. Dan alhamdulillah kita habis salat subuh langsung isinya dengan kajian. Ini luar biasa banget. Insyaallah fadilah dan juga rahmat Allah turun bertujuan kepada kita di sini. Meskipun misalnya kita sambil kajian sambil ngantuk, itu wajar loh, biasa loh. Kalau kajian sambil ngantuk itu bahkan itu salah satu guru saya dan gurunya Ustaz Fauzi juga Pak Yai Nurdin pernah bilang, kata beliau begini, kata beliau salah satu sambil goyang ya, salah satu cirinya orang soleh itu ngantukan.
tapi ngantukannya di masjid. Nah itu bedanya itu. Apalagi kalau sambil sandaran misalnya, itu alhamdulillah nikmat banget itu. Jadi kata beliau, kalau kita mau cari orang Indonesia, ini salah satu kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau kita mau cari orang Indonesia ketika kita umrah atau haji, itu gampang. Cari apa? Cari tembok atau cari tiang. Nah kalau ada orang sandaran sana, biasanya orang Indonesia biasanya. Jadi biasa lah ya kalau seperti itu gitu. Jadi kalau sambil ngantuk sebagainya, insya Allah kita tetap mendapatkan rahmat Allah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu ini. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawallah, mu'allim aw muta'allim. Kata Rasulullah, dunia ini terlaknat, kata beliau, terlaknat, dan juga yang ada dalam terlaknat. Kecuali apa? Kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Apa itu zikir kepada Allah? Dijelaskan oleh Rasulullah, mu'allim atau muta'allim, orang yang dia itu alim atau orang yang belajar. Jadi insya Allah kita ini mudah-mudahan Allah bebaskan juga dari laknat ini. Bapak-bapak ada yang dapat itu nggak? Apa namanya? Video, potongan video dari Syekh Muhammad Hisham Al-Burhani yang menjelaskan tentang fadilah orang yang menuntut ilmu. Ada yang dapat ini Pak? Yang beliau cerita tentang ada penggali kubur ini, terus menjadi orang yang sangat alim. Ada yang dapat potongan ini? Saya tahu sih dapat nggak? Ada ya? Nah, yang lain ada yang dapat itu? Bapak-bapak? Belum, yang mungkin sedikit saya ceritakan itu. Jadi Syekh Hisham itu salah satu kibar ulama di Damaskus, salah satu ulama besar dari Damaskus. Jadi beliau pernah cerita, kata beliau cerita ini 100% benar. Bahkan beliau bilangnya itu 1000% benar, karena yang cerita ini adalah kakeknya beliau sendiri. Jadi kata beliau, di Damaskus itu ada perkuburan namanya perkuburan Dahdah. Di sana dikuburkan orang-orang alim, para aulia, para syuhada, dikuburkan di sana. Pokoknya kata beliau, kalau orang yang pernah ke Damaskus pasti kenal dengan kuburan yang dalam kuburan Dahdah ini. Nah, di kuburan itu ada satu penggali kubur. Ada seorang penggali kubur. Jadi dia yang kerjanya kan kubur itu. Setelah hari ada seorang perempuan datang. Dia minta kata perempuan ini, wahai penggali kubur, tolong bantu aku untuk mendirikan kuburan. Akhirnya juga ada kuburan. Enggak berapa lama setelah itu datang jenazah, dan seperti biasa jenazahnya berada dalam kotak gitu ya di sana. Terus dikeluarkan dari kotak itu, diserahkan kepada si penggali kubur yang berada di dalam liang lahat. Kan kalau dalam lahat itu kecil mah ya. Nah di dalamnya itu cuma satu orang, itu penggali kubur itu. Kalau di kita mungkin nggak terlalu dalam, tapi biasanya di Timur Tengah itu masuk dalam. Apalagi kalau seandainya kita ke di Bake itu, dan juga di Makla, itu kalau kita lihat orang yang kuburkan itu dalam banget. Itu kalau masuk dalam itu biasanya pakai tangga, dan dia sempit, jadi satu orang yang bisa di dalam itu. Jadi jenazah diserahkan ke penggali kubur. Ketika dia mau meletakkan itu, dia letakkan jenazahnya di liang lahat. Tiba-tiba bumi ini, liang lahat itu kebuka, dan beliau lihat di sana raudhah, lihat di sana taman yang sangat indah. Dan kata beliau, ini adalah tamannya surga. Dan datang dua orang pakai pakaian yang sangat indah, menaiki kuda, mengambil jenazahnya. Beliau pingsan, lihat ini karena sangat ajib gitu, sangat ajaib gitu kan. Beliau pingsan setelah diambil dari dalam kubur itu. Terus beliau itu sudah siuman, ditanya, kenapa kok kamu bisa seperti ini, bisa pingsan gitu? Kata beliau, saya tadi ketika menguburkan jenazah itu lihat tiba-tiba liang lahat itu kebuka dan ada taman yang sangat indah, serta ada dua orang yang naik kuda mengambil jenazahnya. Kata orang-orang yang ada di sana, wah ini pasti halo nih, halusinasi nih, nggak mungkin begitu tuh. Soalnya yang lain nggak ada lihat. Nah setelah itu nggak ada cerita lagi tentang itu. Jadi orang-orang menganggapnya sebagai khayalan saja. Beberapa bulan setelah itu, si perempuan yang tadi minta digalikan kubur datang lagi kepada si penggali kubur ini. Kata perempuan, tolong galikan lagi kuburan untuk saya. Digalikan kuburan. Ketika datang jenazah, yang ikut nggak banyak, dan jenazahnya diserahkan kepada penggali kubur untuk dimakamkan di liang lahat. Ketika dimakamkan sama, kejadian yang sama itu terulang lagi. Tapi kali ini penggali kuburnya mungkin sudah training sebelumnya ya. Jadi beliau itu enggak pingsan lagi.
Jadi habis beliau menguburkan, langsung beliau datangi si perempuan ini. Kata beliau, wahai perempuan, tolonglah ceritakan padaku bagaimana dua orang ini. Kok bisa mendapatkan kemuliaan yang seperti ini? Akhirnya perempuan ini cerita. Kata perempuan ini, wahai penggali kubur, sesungguhnya aku mendapatkan musibah yang luar biasa. Karena jenazah dua itu adalah anakku. Anak pertama dan anak yang kedua. Kata beliau, jenazah yang pertama itu adalah thalibul ilmi, orang yang suka mencari ilmu. Dia mendapatkan kemuliaan seperti itu. Tapi yang kedua apa? Yang kedua, dia ini adalah seorang ahli dalam masalah pertukangan, tukang kayu. Oh, jadi kan terkejut nih, kok tukang kayu bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Kalau thalibul ilmi pun ajar gitu ya. Kok bisa tukang kayu mendapatkan fadilah yang besar seperti itu? Terus kata perempuan ini, iya, dia itu tukang kayu, cuman kata beliau, setiap ada upah yang didapatkan oleh tukang kayu ini, anak yang keduanya ini, itu selalu dikasih kepada saudaranya untuk bekal mencari ilmu. Nah, setelah mendapatkan informasi seperti itu, penggali kubur ini langsung tinggalkan kuburan itu. Beliau pergi ke masjid, namanya Masjid At-Taubah di Damaskus itu. Masjid At-Taubah. Kemudian beliau datang ke sana. Datang ke sana menghadap seorang ustadz di sana, seorang syekh namanya Syekh Sa'id, kakeknya atau ayahnya dari Syekh Hisham Al-Burhani ini. Terus beliau menyampaikan, wahai syekh, aku ingin menuntut ilmu. Syekhnya kan terperanjat. Ini penggali kubur ini sudah tua nih, umurnya sekitar 45, 50 gitu. Lebih tua lah daripada kita di sini. Bapak-bapak insya Allah nggak ada yang 50-an kan ini Pak ya? Masih muda-muda semua ya insya Allah ya. Nah jadi, dan ini sebelumnya nggak pernah nonton ilmu, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah gitu kan. Jadi beliau ini cuma menggali kubur aja gitu. Dan kadang-kadang menggali kubur itu ya, walaupun menggali kubur gitu ya, mungkin masih banyak yang nggak sholat. Nah, kalau kita pergi misalnya ke Juruk Purut atau kuburan paling dekat sini siapa di mana? Yang besar? Nah, dekat sini Pak ya. Nah, kalau kita lihat menggali kubur yang di sana, bisa jadi mereka nggak puasa, nggak sholat gitu. Dan bisa jadi juga terjadi terhadap menggali kuburan ini. Jadi syekhnya terkejut. Kenapa kok tiba-tiba engkau mau menuntut ilmu gitu? Akhirnya beliau cerita bahwasanya beliau mendapatkan kejadian seperti itu. Terus kata syekhnya, kalau begitu, kita mulai dari pelajaran yang paling dasar, ajrumiyah. Ajrumiyah ini pelajaran bahasa Arab yang dasar. Kalau di kita biasanya pesantren ini untuk anak MTS gitu ya, itu biasa ajrumiyah pakainya. Nah, kalau di di Timur Tengah itu bahkan kadang-kadang dipakai untuk anak SD. Jadi beliau belajar dari dasar banget. Tapi karena beliau ini getol banget, semangat banget untuk ilmu, akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar di Damaskus. Nama beliau adalah Syekh Abdul Rahman Haffar. Syekh Abdul Rahman Haffar sampai sekarang punya keturunan yang juga jadi ulama besar, namanya Syekh Abdul Razak Haffar. Jadi orang yang menuntut ilmu itu bisa seperti itu tuh. Mungkin ini nggak masuk akal ya. Kalau menurut bapak masuk akal nggak pakai ini? Kadang-kadang enggak kan ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang itu nggak bisa diakalkan, nggak bisa kita rasionalkan. Bahkan hal yang seperti tadi itu nggak bisa tuh. Atau bahkan hal-hal yang mungkin lebih daripada itu. Di salah satu ulama Damaskus yang terkenal juga itu namanya Syekh Ramadan Al-Buti Syahid. Beliau syahid beberapa waktu yang lewat karena waktu beliau takdim, waktu beliau mengajar itu ada orang yang mengkafirkan beliau. Terus dia pura-pura ikut taklim, dan sebelum taklim itu diletakkan sama orang ini bom di mimbarnya Syekh Ramadan Al-Buti. Beberapa lama waktu beliau taklim, tengah taklim tiba-tiba meledak gitu bom itu, dan akhirnya beliau syahid. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti salah satu ulama terkenal sekarang di zaman ini ya, di Damaskus. Beliau bahkan digelar sebagai Al-Ghazali hadzal zaman, Imam Al-Ghazali zaman ini. Beliau pernah cerita satu hal yang bahkan lebih aneh daripada itu. Tapi kalau menurut beliau ini, Syekh Ramadan Al-Buti, ini ceritanya 100% benar. Karena kata beliau ini banyak yang menyaksikan dan juga banyak dikutip di kitab-kitab. Salah satunya Imam Suyuti kitab ini. Imam Suyuti menulis cerita tentang ini. Itu tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jadi Syekh Ahmad Ar-Rifai ini, jadi beliau pernah suatu hari, dan beliau ini sufi yang sangat terkenal gitu ya. Beliau jauh daripada Madinah,
Suatu hari Rasulullah datang dalam mimpinya. Kata Rasulullah, wahai Arifaikum, wahai Arifai, bangunlah, ziarahi aku, gitu kan. Akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Sampai ke Madinah, di Madinah beliau ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan ketika di hadapan makam Rasulullah SAW, beliau membuat sebuah syair yang menunjukkan kecintaan beliau yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ketika aku jauh, aku kirimkan salam kepada engkau wahai Rasulullah. Aku kirimkan rohku dan hanya bisa bertemu dengan roh saja ya Rasulullah. Sekarang aku berada di hadapanmu ya Rasulullah, undud yaminak. Wahai Rasulullah, ulurkan tangan kananmu biar aku bisa menciumnya. Itu tiba-tiba dari dalam kuburan keluar tangan Rasulullah SAW dan dicium oleh Syarifani. Ini menurut Syekh Ramadan Al-Buti 100% benar. Jadi ada hal yang mungkin nggak bisa dirasionalkan ya. Nah, termasuk juga tadi cerita tentang orang yang menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang thalibul ilmi mendapatkan fadilah yang seperti itu. Paling tidak para malaikat itu sedang menaungi kita dengan ajnihainya, dengan sayap-sayapnya, tapi kita nggak bisa lihat saja. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kurban, karena sebentar lagi kita insyaallah masuk ke hari raya kurban ya, Idul Adha. Tahun ini di sini kurban nggak? Ada kurban di sini? Ada ya? Berapa ekor? 5 besar, alhamdulillah, masya Allah, biasa ya. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang kurban, boleh nggak kita kurban yang artinya mainstream, misalnya kita kurban dengan kuda? Jadi kan kalau sapi kan biasa lah gitu kan, sapi paling harganya ya 100 juta paling mahal gitu. Kalau kuda kan sampai miliaran gitu kita untuk kurbankan kuda gitu. Atau misalnya kita punya ternak ayam nih, kita ingin kurban ayam 1 kontainer misalnya kan, lebih banyak tuh, lebih mahal pada sapi, boleh nggak? Nah kalau kita bicara tentang boleh nggak boleh ya pasti nggak boleh ya, karena yang diperbolehkan itu hanya an'am. An'am itu apa? An'am itu binatang-binatang ternak. Biasanya itu adalah kalau di Arab itu ibil, baqar, wal ghanam, unta, sapi dan ghanam dan kambing. Kenapa disebut sebagai an'am? Kata ulama, kenapa disebut sebagai an'am? Karena bikasrati ni'amillah, karena banyaknya nikmat Allah alaiha, atas binatang tersebut, baik karena dagingnya kah, labannya kah, susunya kah, baik itu juga karena kulitnya kah. Nah ini yang diperbolehkan untuk kita korbankan, al-an'am namanya. Tapi anehnya Pak, dalam Al-Quran itu, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, itu tidak ada satupun kata yang menyebut kata kurban untuk merujuk pada makna penyembelihan. Itu nggak ada. Penyembelihan binatang tadi, binatang kurban, itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu adalah ayat yang berkaitan dengan cara 2 anak Adam. Wa ta'alaihim naba bani Adam idh qarrabat qurbana. Ada itu. Itu cerita tentang 2 anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa namanya? Yang terkenal? Qabil dan Habil. Nah, yang jahat siapa? Siapa? Qabil atau Habil? Ah, kita bingung ya. Ya, yang membunuh itu namanya Qabil ya. Ceritanya itu anaknya Nabi Adam berkurban. Kurban artinya apa? Qarraba, yuqarribu. Asal katanya. Terus masdarnya kan? Qurban. Qarraba yuqarribu qurban. Mendekat kepada Allah dengan cara apa? 2 orang anak Nabi Adam ini mendekat kepada Allah dengan cara yang satu mengasihi binatang ternaknya, yang satu mengasihi apa? Buah-buahan. Jadi kurban yang dimaksud di sini bukan berarti menyembelih hewan ternak, menyembelih sapi, menyembelih kambing, enggak. Tapi dengan cara apa? Mendekat kepada Allah. Semua hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah namanya kurban. Jadi kalau kita ingin mengasih makna ya pada kata-kata kurban, kita sebenarnya semua hal yang mendekatkan diri kita pada Allah namanya kurban. Kita sekarang lagi taklim gitu ya, lagi belajar, itu namanya kurban. Kita sedekah kepada orang, kurban. Menyiapkan air, namanya kurban juga secara umum seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang kata kurban dalam Al-Quran, kita nggak dapat kata itu dalam artian menyembelih binatang ternak. Nah, makanya kalau
para ulama-ulama, bahkan Rasulullah juga dalam hadisnya itu nggak menyebut dengan kurban, nyebutnya dengan udhiyah. Makanya kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia punya keuangan, punya kemampuan untuk berkurban, walam yudhi. Jadi Rasulullah itu mengatakan walam yudhi, bukan walam yuqarrib, tapi yudhi. Dan dia tidak berkurban, maka hendaklah dia tidak mendekati musallana, tidak mendekati tempat sholat kami. Artinya dianggap oleh Rasulullah bukan bagian daripada umatnya. Itu bagi orang-orang yang punya sah, punya kemampuan dong. Tapi kalau seandainya kita punya saudara misalnya ya, atau punya tetangga nggak berkurban misalnya, wah nggak boleh nih ke masjid misalnya seperti itu, jangan juga. Siapa tahu kita lihat, wah tetangga kita dia punya mobil misalnya kan, punya rumahnya bagus. Siapa tahu dia nggak punya uang lebih, bisa jadi kan nggak punya uang lebih gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya kan cuma sunnah muakkadah ya, hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Mazhab Hambali juga sama, mazhab Maliki juga sama, mengatakan hukumnya kurban itu sunnah muakkadah saja. Hanya satu mazhab yang mengatakan wajib, itu mazhab Abu Hanifah. Tapi syaratnya lumayan berat kan dalam mazhab Abu Hanifah ini. Karena kata mereka, orang yang wajib untuk berkurban itu harus punya sa'ah, harus punya kemampuan. Kemampuannya itu berapa? Kemampuannya kata mereka paling tidak dia punya uang simpanan. Uang simpanan ya, uang simpanan yang lebih daripada uang dia untuk kasih nafkah pada keluarganya. Jadi uang lebih yang daripada kebutuhan dia. Berapa kelebihannya? 20 sampai 30 dinar. Berapa dulu? Satu dinar berapa sekarang satu dinar? Berapa? 4 juta ya. Kalau dulu satu dinar itu bisa beli kambing. Makanya Rasulullah pernah merintahkan sahabatnya untuk membelikan kambing dengan uang 1 dinar. Nah, kalau kambing sekarang rata-rata harga berapa nih? Ya, 3 sampai 4 lah ya. Berarti kalian aja anggaplah 3 ya. 3 kali 20 dinar aja berarti 60 juta. Jadi kalau seandainya dia punya kelebihan harta 60 juta, baru dia wajib untuk berkorban dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau kurang daripada itu, dia belum wajib untuk kurban, cuma tetap mendapatkan sunnahnya. Nah, itu dari istilahnya. Jadi apa dalam Al-Quran itu yang merujuk kata-kata kurban? Kalau dalam Al-Quran itu dia nggak menyebutkan secara spesifik apa, tapi kadang-kadang dia menggunakan kata-kata mansak. Makanya kita akan coba masuk pada salah satu ayat yang berkaitan dengan kurban ini dari surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-34. Ayat ini seperti ini. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, yaitu kurban, agar mereka menyebut nama Allah dan atas rezeki yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berhadirlah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Qur'an salah satu menyebut kurban itu dengan kata-kata mansak penyembelihan. Kenapa Al-Qur'an syariatkan ini? Salah satunya Al-Qur'an menjelaskan adalah untuk apa? Liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Karena banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi salah satu kenapa kita itu disyariatkan oleh Al-Qur'an, disyariatkan oleh Allah untuk berkurban adalah agar kita ini mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan enggak juga hanya untuk diri kita, tapi kita berbagi kepada sesama. Al-Quran menyebut orang-orang yang berkurban itu sebagai mukhbitin. Orang-orang mukhbitin, orang-orang yang dia itu pasrah, berserah diri kepada Allah. Nah, tapi ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri orang yang kurbannya itu efektif. Orang yang kurban itu merubah dirinya. Jadi kalau seandainya setiap tahun dia berkurban, tapi nggak berubah dalam dirinya, seperti disebutkan dalam ayat ini, ciri-cirinya akan kita sebutkan, berarti ada yang salah dalam kurbannya. Apakah dia menggunakan hartanya yang nggak benarkah, ataukah niatnya yang nggak ikhlaskah? Ada sesuatu yang lain. Nah, apa saja?
Apa saja cirinya orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang dia itu efektif kurbannya, orang yang dia itu kurbannya punya efek. Apa saja? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri pertama orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai orang yang berkurban dan dia itu efektif kurbannya, punya efek kurbannya adalah yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maksudnya bergetar gimana? Dia itu hatinya tenang, tidak suka keluh kesah, tidak cepat putus asa. Itu salah satu cirinya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan ini? Salah satunya adalah kita itu berhusnuzon kepada Allah. Ini salah satu cara kita, ya. Husnuzon kepada Allah. Dan ini nggak mudah, Pak. Nggak mudah. Ya, kalau seandainya kita dapatkan musibah, misalnya keluarga kita berturut-turut sakit nih, dan sakitnya itu sakit yang sudah parah banget, itu mudah bagi kita untuk susun atau tidak? Pasti sulit untuk susun, pasti sulit untuk berpikir positif kepada Allah. Makanya nggak mudah. Jadi salah satu cara kita agar kita bisa mendapatkan ketenangan adalah dengan cara kita berhusnuzon kepada Allah. Tapi ini memang nggak mudah, ya, nggak mudah. Maka saking nggak mudahnya husnuzon kepada Allah itu, dan juga husnuzon kepada orang-orang, Allah menggambarkan Al-Quran itu dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minallah. Kata-katanya itu wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya untuk menjauh gitu, itu cukup menggunakan kata-kata jani atau janib. Itu sudah cukup tuh, menjauhlah. Tapi Al-Quran menggunakan kata-kata ijtanibu, tambahan alif dan ta. Dalam bahasa Arab itu biasanya kalau ada tambahan alif dan ta, itu menunjukkan bahwa hal yang dilakukan itu sulit. Contoh lagi misalnya, Al-Quran mengatakan, ini yang sering kita baca, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya kebaikan yang dia lakukan dan baginya keburukan yang dia lakukan. Dalam bahasa Arab kata-katanya dari kata yang sama, kasabat, kaf, sin dan ba. Tapi di kata untuk melakukan kejahatan itu ditambah oleh Al-Quran kata-kata tambah alif dan ta. Asal katanya kasabat ditambah dengan alif di depannya iktasabat. Ini menunjukkan bahwa untuk melakukan keburukan itu sulit, nggak mudah gitu. Makanya kalau seandainya ada orang yang ngaji gitu ya, ngaji di depan umum, wah itu gampang, ya kan? Tapi kalau ada orang yang curi terang-terangan, wah itu pasti langsung dikebukin tuh. Kenapa? Sulit lah untuk melakukan keburukan itu. Sama dengan husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang-orang itu tidak mudah. Hanya kadang-kadang kita ketika punya tetangga misalnya, tetangga dia baru beli mobil baru, mobilnya indah, mewah, bagus gitu kan. Kita kadang-kadang masih ada kepikiran, paling belinya nyicil, paling belinya itu ngutang. Ada kayak gitu. Ada saudara kita, tetangga kita punya rumah baru gitu kan, wah indah banget. Kita masuk ke dalamnya, yang kita cari, catnya kurang bagus nih, masih ada yang kurang bagus. Kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang secara otomatis muncul di dalam pikiran kita itu hal-hal yang negatif gitu. Itu memang tidak mudah dilaksanakan. Tapi Allah memberikan guidance kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita. Selain kita husnuzon kepada Allah, agar kita bisa jadi tenang itu adalah dengan cara apa? Kita berpikir bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu pasti izinnya Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah ada suatu musibah kecuali datang itu dengan izin Allah. Jadi apapun yang kena pada kita, kalau seandainya Allah nggak izin, kita berjuang sekuat apapun masih nggak bisa. Tapi kalau sudah Allah izin, pasti akan terjadi. Kemarin ada teman saya, jadi sekarang ini kan sangat booming goesnya ya. Bapak ada yang goes ini kan? Belum ya? Itu pas saya jadi di jamaah masjid itu, teman-teman pada suka banget goes. Jadi ada teman saya itu yang sudah
dia biasa goes gitu. Jadi tanjakan-tanjakan yang tinggi itu udah waktunya bablas semuanya. Nah, turunan-turunan juga bablas. Nah, kemarin dia ada turunan-turunannya nggak terlalu tinggi, tapi dia tiba-tiba jatuh karena dia ngerem mendadak. Di depannya memang waktu itu ada motor ini, ngerem mendadak, jatuh, tangannya sampai patah. Itu Allah izin, karena sebelumnya ditanjakan yang luar biasa, di turunan yang sangat curam, biasa aja dia. Tapi tanjakan dan turunan yang tadi ada juga biasa aja gitu, nggak terlalu tinggi, dia jatuh. Itulah kalau Allah sudah izin, ya pasti akan terjadi. Yang kedua, kalau seandainya kita ingin mendapatkan keselamatan pada Allah ini agar jiwa kita tenang, itu kita berpikir bahwasanya semua yang Allah timpakan kepada kita, baik itu nikmat dan juga musibah, dan setiap musibah itu pasti ada hikmah di dalamnya yang mungkin kita belum tahu apa hikmahnya. Bahkan kadang-kadang hikmahnya itu bisa jadi baru kita dapatkan ketika kita meninggal dunia atau ketika mau meninggal dunia. Jadi pernah ada ini guru saya, salah satu guru saya pernah cerita. Jadi beliau ini punya temannya ini punya anak yang sangat disayang, anaknya laki-laki, tapi anak ini pulangnya selalu mendekati waktu subuh dan dia itu terbiasa mengkonsumsi obat-obatan. Tapi ayahnya itu setiap dia datang selalu minta anaknya untuk apa? Minta untuk kamu mandi dulu, setelah itu kita pergi ke masjid. Setiap hari seperti itu. Rupanya tapi anak ini nggak berubah sampai beliau meninggal dunia, nggak ada perubahan. Tapi setelah beberapa waktu beliau meninggal dunia, anaknya langsung berubah. Yang tadinya mengonsumsi obat-obatan langsung hilang itu. Artinya apa? Hikmahnya baru didapatkan oleh ayah itu setelah beliau meninggal dunia. Jadi setiap apapun yang buruk itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu kebaikan itu bisa kita dapatkan kapan. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang dia paling bisa untuk mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang menimpa dirinya. Walaupun ini memang tidak mudah juga ya. Bahkan ada seorang sahabiah padahal di zaman Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah itu lagi jalan bersama para sahabatnya. Terus beliau ketemu dengan seorang perempuan. Di perempuan ini menangis luar biasa di atas pusara, di atas kuburan. Dan kuburannya adalah kuburan anaknya. Jadi nangis merang-rang. Kata Rasulullah yang perempuan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah sendiri dan sabarlah. Perempuan ini langsung membentak Rasulullah SAW. Woi, kamu itu nggak tahu musibah apa yang menimpa diriku. Kamu kalau dapat musibah seperti ini, ya asli seperti diriku juga, gitu kan? Kira-kira seperti itu kalimat yang diucapkan oleh perempuan ini. Akhirnya Rasulullah berlalu. Nggak lama setelah itu datang sahabat yang lain. Kata sahabat ini, wahai perempuan, tahukah engkau siapa tadi yang kau bentak itu? Kata perempuan, ya siapa dia? Aku nggak kenal. Kata perempuan laki-laki ini, kata sahabat ini, wahai perempuan, itu adalah Rasulullah SAW. Wah, mendengar itu dia langsung lari ke rumahnya Rasulullah SAW. Sampai depan rumah, perempuan ini bilang, ya Rasulullah, aku tadi nggak tahu bahwasanya yang kasih nasihat itu engkau. Kalau seandainya aku tahu bahwasanya yang kasih nasihat itu adalah engkau, aku nggak akan berlama seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, inna sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya sabar yang hakiki itu adalah ketika hantaman pertama. Jadi si perempuan ini dia menganggap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai suatu hal yang sangat buruk gitu. Bahkan ketika Rasulullah SAW menasihatinya, dia nggak mampu untuk bersabar mengikuti nasihat itu. Jadi memang nggak mudah untuk itu. Tapi paling tidak kita punya guidance, punya bimbingan dari Allah. Salah satu agar jiwa kita tenang ketika kita mendapatkan musibah pun adalah dengan cara kita melihat bahwa semua yang Allah datangkan kepada kita itu ada izin Allah, dan setiap musibah yang menimpa kita walaupun itu buruk itu pasti ada hikmah di dalamnya. Dan juga Allah itu pasti tidak akan pernah zalim kepada umatnya. Jadi kalau seandainya kita salah, ada dihukum oleh Allah misalnya ya, itu pasti karena kesalahan kita atau Allah ingin mengangkat derajat kita. Makanya kalau seandainya Allah timpakan kita sakit misalnya, bisa jadi
Itu cara Allah sayang kepada kita. Untuk apa? Ingatkan kita bahwa kita banyak salah. Kalau dalam Al-Quran bilangnya, walanudhiqahum min adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan timpakan kepada mereka itu azab yang adna, azab yang kecil dulu sebelum azab yang besar. Jadi kalau ada azab nih, kita melakukan maksiat misalnya ya, lalu Allah bikin kita sakit, Allah bikin kendaraan kita misalnya ditabrak sama orang. Nah, ini Allah sedang ingatkan kita nih. Kalau kita bablas juga, Allah kasih peringatan itu, kita tidak mengindahkannya, kita tidak memperhatikannya, maka tunggulah kata Allah, adzab akbar. Adzab akbar, adzab yang sangat besar itu akan datang. Adzab yang sangat besar apa? Yang sangat besar adalah su'ul khatimah. Kita akan mati dalam keadaan buruk di akhirnya. Itu yang adzab yang sangat besar. Itu pertama ya. Jadi salah satu ciri orang yang dia itu kurbannya mempunyai faidah, punyai efektivitas, itu yang pertama adalah dia itu punya ketenangan jiwa, punya ketenangan hati. Jadi kalau saja kita sering putus asa, sering sedih gitu ya, mungkin kita perlu untuk evaluasi diri. Yang kedua apa? Yang kedua wasabirina ala ma asabahum. Yang kedua adalah sabar menimpa atas apa yang menimpa pada mereka. Jadi apapun itu dalam Al-Quran itu paling tidak kita diminta untuk sabar itu dalam 5 hal dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan musibah. Nah musibah itu apa? Apa itu musibah? Musibah ini adalah setiap hal yang dia itu kalau datang ke kita nggak suka. Jadi nggak cuman penyakit, nggak cuman kita bangkrut, enggak. Jadi semua hal yang kita nggak suka itu namanya musibah yang datang pada diri kita gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kita nggak suka dengan harta yang banyak, misalnya ya. Oh tiba-tiba ada orang yang datang ke hadapan kita bawa koper isinya 1 miliar misalnya, kita nggak suka dengan itu, maka ini adalah musibah. Tapi kira-kira ada nggak waktu itu? Mau dikasih uang nih, 1 koper isinya 1 miliar, nggak ada embel apapun, tapi kita anggap sebagai musibah. Kayaknya jarang kayak gitu ya. Tapi kalau para sahabat ya kayak gitu tuh. Para sahabat itu ketika diangkat sebagai gubernur misalnya, mereka bilang apa? Mereka bilang bukan alhamdulillah, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena dianggapnya itu adalah sebagai musibah. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk sabar dalam Al-Quran itu adalah ketika kita mendapatkan musibah. Semua hal yang tidak kita suka itu namanya musibah. Yang kedua kita diminta sabar dalam Al-Quran itu kalau kita menghadapi keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kita diminta untuk sabar ketika menghadapi keluarga kita, anak-anak kita misalnya. Anak-anak kita misalnya ketika diajak ke masjid misalnya ya, mereka lari-larian sebagainya, sambil gulung-gulung misalnya nangis. Nah itu wajar tuh. Kita sabar dengan itu. Kalau anak-anak gulung-gulung itu wajar tuh. Tapi kalau ibunya gulung-gulung itu yang nggak wajar itu. Tapi anak-anak juga nggak jangan sampai keterlaluan juga ya. Jadi dulu di Pila Itir itu dulu, tapi mungkin anda belum ini ya sana ya. Dulu ada, jadi anak-anak ini nakalnya keterlaluan dia. Jadi ketika itu sholat Jumatan biasa anak-anak sebagainya gitu ya, kadang-kadang riuh sebagainya. Nah, tapi ada satu anak nih yang luar biasa di riuhnya dan luar biasa nakalnya. Ini jangan diikutin ini. Jadi ketika itu imam sudah siap untuk sholat. Jadi imam sholat, Allahu Akbar gitu ya, baca surah Al-Fatihah, wa idul maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak ini celoteh, semuanya bilang apa? Benar kan? Nah, semuanya bilang apa? Jadi amin. Imamnya itu ketawa, Pak. Imamnya ketawa. Nah, akhirnya apa? Kata imamnya, udah kita ulang gitu. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, ini jangan diikutin ini anak-anak kita seperti ini. Ini nakalnya udah kelewatan. Tapi kalau seandainya cuma kejar-kejaran sebagainya itu biasa lah. Itu namanya anak-anak ya. Yang nggak wajar tuh kalau ayahnya kejar-kejaran di masjidnya, itu nggak wajar itu. Jadi ketika kita menghadapi anak kita, kemudian orang tua kita yang sudah sepuh, nah itu perlu kesabaran yang luar biasa. Dan Al-Quran itu dibilangnya itu kan yang tadi dibaca sama Imam ketika sholat itu, kalau sudah mereka sampai sepuh kedua-duanya atau salah satunya, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Janganlah kalian mengatakan kenapa Al-Quran bilangnya itu ketika usia sepuh? Karena ketika sudah usia sepuh itu kembali lagi seperti anak-anak. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh itu pasti cerewetnya luar biasa.
Pasti itu ketika menghadapi itu, wah gejolak itu luar biasa tuh. Kita 1 jam menghadapi beliau, itu mungkin hati udah macam-macam tuh kan, udah macam-macam tuh. Kenapa? Karena sudah sepuh itu ya tadi seperti anak-anak lagi. Makanya Al-Quran perintahkan kita ketika kita mendapati orang tua kita seperti itu, sabar. Ini sabar yang kedua, menghadapi keluarga. Sabar yang ketiga yang diminta oleh Al-Quran adalah kalau kita itu sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus sabar. Oleh rabbika fasbir, ketika kamu beribadah kepada Allah, hendaklah bersabar. Dan ini apa ya, pondasi kita untuk ibadah. Soalnya apa? Kalau kita misalnya taklim aja nih, taklim kayak gini kan, wah itu 5 menit, 10 menit itu luar biasa banget tuh. Sama kayak kita ngaji misalnya, 10 menit itu mata ini kayaknya pengen ditongkat aja gitu kan, ngantuk banget gitu. Ketika kita tarawih misalnya kemarin ketika Ramadan itu baru panjang sedikit, langsung kita hati, wah panjang banget sih imamnya. Pondasinya adalah sabar. Kita harus sabar dalam ini. Makanya para ulama dulu kan, itu mereka apa ya? Ketika ibadah itu sabar itu luar biasa. Sampai ibadahnya panjang banget. Misalnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau setiap malamnya, setiap malam itu sholat sunnahnya 300 rakaat. Itu masyhur, terkenal. Ceritanya bahwasanya Ahmad bin Hanbal itu setiap malam 300 rakaat. Dan ketika beliau sakit, kan beliau itu dipanggil oleh khalifah saat itu. Khalifahnya kebetulan waktu itu mazhab akidahnya adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini menganggap Al-Quran ini sebagai makhluk. Yang Ahmad bin Hanbal mengatakan ini bukan makhluk, ini adalah kalam Allah. Ini adalah kalamnya Allah. Akhirnya beliau tidak mau mencabut pendapatnya ini, bertentangan dengan penguasa. Penguasa saat itu mengambil beliau. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu lagi puasa. Terus beliau perintahkan oleh khalifah ini para al-gudunya untuk memukuli Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dipukuli di sana dan diminta untuk mencabut pendapatnya. Tapi beliau tidak mau, akhirnya dipukuli lagi dan dipenjarakan. Karena dipukuli itu beberapa keluar rasul beliau itu patah. Dan ketika beliau dipenjara itu sakit-sakitan. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu sakit-sakitan, yang awalnya beliau ibadahnya 300 rakaat itu dikurangi setengahnya, jadi 150 rakaat. Tetap banyak ya. Nah, kalau kita tahajud 2 rakaat, alhamdulillah gitu kan ya. Ini Ahmad bin Hanbal sampai 150 rakaat ketika beliau sakit. Ini karena sabarnya luar biasa. Dan selain sabarnya, mereka juga sudah mendapatkan al-ladah, rasa nikmat dalam ibadah. Makanya kalau orang-orang yang sudah nikmat dalam ibadah itu nggak perlu lagi dikasih tausiah untuk istiqomah, nggak perlu lagi tuh. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan nikmatnya itu. Makanya kalau ada ulama itu bilang, kata ulama itu kalau seandainya hati seseorang itu bersih gitu, dia tidak akan yashba min qiraatil Quran. Dia tidak akan pernah merasa rasa kenyang daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah seandainya hatinya bersih gitu ya, dia tidak akan pernah merasa bosan untuk baca Al-Quran, tidak akan pernah merasa bosan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kalau kita sering dalam ibadah misalnya malas-malasan baca Al-Qur'annya tuh baru 5 menit langsung pantat itu panas misalnya, bisa jadi karena banyaknya maksiat yang ada dalam diri kita. Makanya kan kalau Imam Ibnu Qayyim itu pernah bilang, kata beliau, salah satu dampaknya dari maksiat itu yang paling besar adalah nazul iman, diangkatnya iman, jadi nggak ada imannya lagi. Yang kedua itu adalah hilangnya ladzatul munajat, hilangnya rasa nikmat dalam munajat kepada Allah. Jadi bisa saja karena maksiat kepada kita. Nah, kalau yang lainnya, sabar selanjutnya yang diberitakan oleh Al-Quran adalah sabar ketika kita mendapatkan kebahagiaan, dan juga sabar kalau kita mendapatkan orang yang suka ngomongin kita. Wasir ala ma yaqul wahjurhum hajar jamila. Ngomongin itu bisa lewat medsos kah, lewat PA kah gitu ya. Tapi kalau kita sudah sabar, yang merupakan buah daripada kurban tadi, insya Allah kita akan tidak cepat baperan, nggak cepat level misalnya itu. Jadi kalau orang sabar, insya Allah nggak cepat seperti itu. Terus kita ada sedikit lagi Pak ya untuk dirinya ini. Apalagi ciri seorang yang korbannya tadi dianggap oleh Allah sebagai korban yang efektif, korban yang punya efek bagi dirinya dan juga keluarga dan masyarakatnya adalah wal muqimin shalah. Ini cirinya, ciri orangnya selanjutnya adalah dia ini mengerjakan sholat. Muqimis shalah,
Al-Quran itu ketika memerintahkan kita untuk sholat itu nggak pernah hanya mengatakan sholatlah, enggak. Tapi selalu dibarengi dengan kata-kata aqimu, dirikanlah sholat. Artinya apa? Seakan-akan Al-Quran menunjukkan kepada kita, sholat itu sungguh-sungguh, sholat itu istiqamah, nggak cuma sekali-sekali doang. Dan kalau kita ingin lihat sholatnya seseorang baik atau tidak, itu kan terkenal ya dalam Al-Quran itu cirinya adalah dia yanha 'anil fahsya' wal munkar. Dia itu tidak akan melakukan perbuatan yang fahsya dan munkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah perbuatan buruk, perbuatan buruk yang berkaitan dengan perut dan yang di bawah perut, itu namanya fahsya. Kalau munkar itu perbuatan yang sifatnya buruk dan diakui oleh semua orang itu adalah buruk. Jadi kalau munkar itu enggak cuman yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan agama, hal-hal yang enggak berkaitan agama pun kalau dipandang oleh masyarakat buruk itu adalah munkar, sebutannya dalam Al-Quran. Makanya kalau kita lagi di lalu lintas lampu merah, itu kan kesepakatannya kalau lampu merah adalah berhenti. Kita melanggar itu berarti kita melakukan kemungkaran. Tapi kemungkaran itu tidak selalu berkonotasi mendapatkan dosa, dan juga ma'ruf itu pun tidak berkonotasi selalu mendapatkan pahala. Karena bisa jadi dia tidak berkaitan dengan agama. Dan terakhir, cirinya orang yang korbannya itu efektif, korbannya punya efek adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Dia suka berderma, suka berinfak. Jadi salah satu ciri ya orang yang tadi korbannya itu bagus adalah dia itu sosialnya bagus. Jadi kalau seandainya kita lihat ada orang yang dia itu setiap tahun korban, bahkan korbannya sapi itu satu orang atau untuk keluarganya misalnya, tahajudnya kuat, salat berjamaahnya bagus, cuman sosialnya nggak bagus, ketika ngomong ternyelengit gitu ya, dan dia bakhil orangnya. Nah ini perlu dipertanyakan enggak? Jangan-jangan ada yang salah dalam ibadahnya. Karena pernah Rasulullah itu ditanya oleh sahabatnya, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang perempuan? Perempuan ini dia itu sholat sunnahnya banyak ya Rasulullah, yang lainnya nggak ketinggalan, infaknya banyak, puasa sunnahnya banyak, cuman dia ini kalau sama tetangga enggak baik ya Rasulullah. Gimana ini? Kata para sahabatnya, kata Rasulullah, perempuan seperti ini la khair, dia tidak ada kebaikan, dan dia min ahli nar, dia termasuk orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi kata para sahabat, ya Rasul, bagaimana dengan seorang perempuan? Dia ini biasa saja, dia hanya mengerjakan sholat yang fardu saja, kemudian siamnya, saumnya hanya Ramadan saja, infak pun sedikit ya Rasulullah, tapi dia ini sesama orang lain itu baik, sosialnya baik. Kalau dia ngomong itu gak nyelingit, gak nyakitin orang lain. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, dia min ahlil jannah, dia termasuk orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Itulah kira-kira beberapa ciri-ciri orang-orang yang Allah katakan sebagai orang-orang yang tunduk kepadanya dari ibadah kurbannya. Jadi ciri-cirinya tadi ada 4. Yang pertama adalah dia itu orang yang tenang hatinya, kemudian dia juga mengerjakan sholatnya bagus, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan apapun dia sabar, dan juga dia orang itu sosialnya baik, infaknya bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita semua dan dapatkan rahmat dari Allah, serta selama kita sebut di sini, selama sebut di masjid ini, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada kita setiap detiknya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu sahabat. Ya baik, alhamdulillah baru saja kita dengar tadi penyampaian apa yang kita dengar, yaitu tafsir ayat Al-Quran berkaitan tentang kurban. Untuk sesi selanjutnya, seperti biasanya Ustaz, di akhir kajian kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Mudah-mudahan nggak ada ya. Soalnya kalau ditanya itu apalagi berkaitan dengan agama gitu ya, kemudian menyampaikannya itu salah, itu luar biasa dengan. Makanya Imam Malik itu sering ditanya sama orang, tapi beliau selalu mengatakan la adri. Sekeliber Imam Malik itu sering banget ketika ditanya orang, beliau bilang la adri, aku nggak tahu jawabannya. Makanya para ulama itu sampai bilang la adri
nisbuddin. Kata-kata la adri itu setengah daripada agama. Itu saking mereka tuh khawatir ketika menjawab itu salah gitu. Makanya lebih bagus ada pertanyaan ya. Tapi kalau saya ada yang sharing silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan sharing saya. Pertanyaan tentang Ustaz nanti berat ya. Ini masih terkait dengan kurban. Kan selama ini yang berkurban ya, tentunya dalam satu keluarga itu kan artinya yang bekerja itu orang tuanya ya. Kadang-kadang atas nama terutama ya, untuk anaknya atau mungkin orang tuanya itu bagaimana tuh? Itu saja sih pendapatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan jadinya Pak ya? Bukan sharing. Ini hampir sama kasusnya ketika ada anak-anak kita di sekolah itu kan kadang-kadang ngumpulin uang ya, ngumpulin uang untuk berkorban atas nama kelasnya. Nah, boleh enggak itu? Boleh enggak? Itu termasuk korban atau tidak? Kalau atas nama kelas itu bukan korban, itu namanya sedekah. Kenapa? Karena korban itu kalau cuma kambing hanya untuk satu orang. Kalau sapi dan unta untuk 10 orang ya. Artinya apa? Kalau seandainya semua ngumpulin uangnya, itu kan nggak ada yang korban nantinya. Sama seperti tadi kan, kalau seandainya ada seorang ayah misalnya, dia mengorbanin anaknya misalnya, korban anaknya, itu korban atau tidak? Kalau uangnya itu dihibahkan untuk anaknya, dihadiahkan untuk anaknya, maka itu jadi korban. Sama seperti kelas dulu. Di kelas misalnya anak-anak kita kan, terus mereka mengumpulin uang ini dikasih kepada satu orang, dikasih satu orang, jadi korbannya atas nama dia, itu namanya korban, bukan sedekah. Jadi kalau kita sudah hibahkan uang itu konsekuensinya adalah dia mau korban atau tidak, terserah dia. Jadi kalau seandainya nih kita udah kasih, kita kan kumpul misalnya kan, kumpul 10 orang nih, kan seharusnya kalau cuma kambing 1 orang misalnya, kita kasih ke 1 orang teman kita dari 10 orang itu, terus tengah-tengah jalan dia berubah pikiran tuh, wah kayaknya nggak mungkin lah, nggak pengen untuk korban, masih banyak keperluan lain, akhirnya dia habiskan uang tadi untuk belanja kebutuhannya. Apakah itu sah? Itu sah karena kita sudah hibahkan. Tapi kita apakah dapat pahalanya? Dapat. Pahala apa? Pahala sedekah, bukan pahala kurban. Jadi yang dapat pahala kurban itu adalah, makanya dalam fikih Syafi'i ada namanya sunnah kifayah, ada namanya sunnah ainiyah dalam masalah kurban ini. Sunnah kifayah itu kan seperti ini. Kalau seandainya 1 orang dari keluarga itu kepala keluarga yang kerja, kemudian dia berkorban, korbannya kambing misalnya, di satu keluarga itu ada 4 orang, maka satu keluarga itu mendapatkan sunnah kifayah. Sunnah kifayah berarti apa? Kalau dikerjakan 1 orang dari keluarganya itu, maka keluarga yang lain itu tergugur dari kesunahan untuk berkorban. Tapi sunahannya ini tetap berlaku, yaitu dengan sunnah ainiyah. Setiap orang di sana tetap juga disunahkan untuk berkorban. Tapi kalau saja 1 orang sudah mengerjakannya, sudah mencukupi. Sama seperti fardu kifayah kan ya. Fardu kifayah kalau saja 1 orang mengerjakannya, maka yang lain tergugur dari kefarduannya. Sama juga dengan korban, kalau sudah 1 orang mengerjakannya, 1 keluarga itu tergugurkan dari kesunahannya, tergugurkan dari kesunahan untuk mengerjakan korban. Tapi kalau seandainya semuanya mengerjakan, ya dapat sunahnya juga gitu. Seperti itu kira-kira teman. Bahkan kalau dalam masalah ini ada juga masalah apakah kita boleh untuk mengorbankan orang tua yang sudah meninggal dunia gitu ya. Itu para ulama ada sedikit berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi para jumhur mayoritas ulama mengatakan boleh untuk mengorbankan bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia kalau seandainya kita sudah berkorban. Jadi kalau seandainya kita belum berkorban, lebih bagus kita mengorbankan bagi diri kita sendiri. Mungkin seperti itu kira-kira teman. Ya mungkin ada yang ingin bertanya lagi selanjutnya, kami persilakan. Ini saya hanya mengutip aja, banyak mengutip para ulama-ulama gitu, biar nggak salah misalnya. Kalau pendapat kita sendiri lah kadang-kadang bahaya banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hampir mirip-mirip juga Ustaz, untuk memperjelasnya. Jadi
Seboleh apa saja itu. Masih. Rasulullah SAW itu pernah berkorban kan? Ini kata-katanya kembali tadi ya, kata-katanya udhiyah. Jadi udhahan Nabi SAW di Kamusyai. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berkorban dengan 2 kibas. Kibas itu kita apa? Biri-biri ya, biri-biri gitu. Dua kibas. Terus ketika beliau mengorbankan 2 kibas ini, ketika beliau menyembelihkan, biasanya beliau menyembelih sendiri. Makanya salah satu sunnahnya adalah kita menyembelih sendiri. Beliau bilang, ya Allah, taqabbal min Muhammad wa usrati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad dan keluarganya. Itu untuk korban yang pertama. Untuk korban yang kedua, kata beliau, ya Allah, terimalah ini korban dari Muhammad dan umatnya Muhammad SAW. Jadi kalau seandainya kita niatnya untuk satu keluarga kita, maka tadi jatuh sudah ke sunahan bagi keluarga yang lain untuk untuk berkorban. Artinya keluarga yang lain kalau ada satu orang sudah berkorban, yang lain tuh nggak dapat makruhnya. Kan kalau sunnah lawannya makruh ya. Kalau wajib lawannya berarti haram kan. Nah kalau dalam mazhab Abu Hanifah memang tadi kalau orang yang mengerjakan korban maka haram. Berarti setiap orang yang mampu, satu keluarga misalnya kalau kita mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi ini. Kalau satu keluarga kita, misalnya ada 4 orang di dalamnya, semuanya mampu, punya tabungan tadi sekitar 60 juta. Tapi ada satu orang yang nggak mau korban di dalam keluarga kita itu, maka apa? Maka dia mendapatkan dosa. Karena dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib setiap orang, wajibnya wajib ain, wajib setiap orang. Tapi kalau seandainya di mazhab yang lain, mazhab Syafi'i misalnya yang merinci tadi, kalau seandainya satu orang mengerjakan, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Artinya mereka dapatkan pahala atau tidak? Mereka paling tidak terhindar dari kemakruhan. Seperti itu kira-kira. Keluarga itu maksudnya tidak sebatas. Keluarganya yang maksud adalah keluarga yang kita wajib untuk nafkahi. Nanti kan ya anak kita, kemudian istri kita, kemudian orang tua kita, seperti itu. Saudara kandung gitu. Saudara. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, saudara kandung itu tidak termasuk keluarga yang wajib untuk dinafkahi. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang wajib untuk dinafkahi itu adalah istri, anak, sama orang tua. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Abu Hanifah lebih ringan. Kalau dalam mazhab yang lain seperti Abu Hanifah itu mengatakan semua keluarga yang dia itu terus sambung dengan rahim itu termasuk adalah keluarga yang wajib kita nafkahi. Berarti termasuk adik kita, kakak kita. Itu dalam mazhab yang lain ya. Jadi sebenarnya tergantung. Makanya kan sebenarnya syariat itu satu. Tapi dalam rinciannya ketika dia masuk dalam rincian fikih itu kan berbeda-beda. Kenapa? Karena bisa jadi dalilnya satu, cuma cara memahaminya beda. Contoh misalnya, tadi ketika kewajiban kurban itu dalilnya sama Pak. Dalilnya dalam mazhab Hanafi tadi adalah mangkana lahu sah, barang siapa yang dia punya kelonggaran, walaupun dia tidak berkurban, maka dia tidak boleh mendekati masjidnya Rasulullah. Dalam mazhab Hanafi berarti hukumnya ini adalah wajib. Tapi mazhab lain lihat juga nih hukumnya ini nih, tahu juga hadis ini, tapi kata mereka nggak wajib. Kenapa? Karena ada qarinah, karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya nggak wajib. Apa dalilnya? Contoh misalnya, idza dakhala al-'asharah, apabila sudah masuk ke 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah jangan memotong rambut dan juga jangan memotong kuku-kukunya. Nah, kata mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, ini kan Rasulullah bilangnya arada, pengen. Artinya ada orang yang nggak pengen, kan? Artinya apa? Boleh memilih, boleh dia berkorban, boleh juga enggak. Akhirnya walaupun dalilnya itu juga diketahui oleh mazhab Syafi'i, dia kata mereka, berarti ini nggak wajib. Kenapa? Karena ada dalil lain yang mengatakan nggak wajib, karena pengen kan ya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh. Jadi dalam rincian agama kita itu kadang-kadang dalilnya sama, tapi bisa jadi hukumnya akan berbeda. Makanya kalau kita nanti mau ketemu misalnya ada hadis, ada Al-Quran, kita jangan langsung mengatakan ada hadisnya sahih misalnya ya, langsung kita pakai, nggak bisa.
Kadang-kadang ada hadis sahih nggak bisa kita pakai. Contoh misalnya, Rasulullah bilang, "Khaliful Yahud wan Nasara, fa innahum la yusalluna ala ni'alihim." Hendaklah kalian itu berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka itu nggak sholat di atas sendal mereka. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk apa? Kata Rasulullah ini, hadisnya apa? Hendaklah kalian itu menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, karena sesungguhnya mereka itu tidak sholat di atas sendal mereka. Jadi perintahnya Rasulullah agar kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani karena mereka nggak sholat di atas sendal. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk sholat di atas sendal. Karena orang Yahudi itu kalau mereka sholat mereka nggak atas sendal. Hadisnya sahih. Kira-kira bisa nggak digunakan dengan hadis ini? Jadi ketika masuk masjid At-Taqwa, kita pakai sendal. Apa yang terjadi kira-kira? Mau langsung banyak yang ini ya? Langsung bahaya itu kan? Hadisnya sahih, tapi nggak bisa langsung dipakai. Para ulama akhirnya merinci, oh itu banyak di zaman Rasulullah wajar, karena orang-orang di zaman Rasulullah SAW itu kalau ke masjid biasanya pakai sendal, khususnya di waktu-waktu di mana hujan turun. Ketika waktu itu becek kan di sana zaman Rasulullah, Masjid Nabawi itu di bawahnya langsung tanah, ya kan, terpasir. Bahkan para sahabat tuh kadang-kadang itu kalau lagi sholat gitu kan, apalagi ada hujan, itu sampai kotoran kemana-mana gitu dari tanah itu. Makanya Rasulullah perintahkan untuk sholatnya di atas sendal. Nah, makanya kadang-kadang gitu loh. Jadi ada hadis misalnya ya, hadis yang sahih sebagainya, tapi nggak bisa langsung kita pakai, karena bisa jadi kita ketika langsung makainya bahaya. Contoh lagi misalnya Rasulullah ketika ada hujan itu kan doanya apa? Salah satu doanya adalah Allahumma hawalaina wa la alaina. Salah satunya ya Allah, turunkanlah hujan ini sekitar kami, janganlah turunkan hujan ini di atas kami. Doanya Rasulullah SAW. Tapi kalau orang Jakarta mengamalkan hadis ini bisa nggak? Sulit nggak? Kenapa? Karena ya Allah turunkanlah hujan di sekitar Jakarta, berarti kan hujannya di Bogor. Nanti terjadi apa? Sama-sama banjir juga gitu. Karena konteksnya zamannya Rasulullah. Rasulullah itu tinggalnya di Madinah. Kalau di Madinah, di sekitarnya aja yang hujan Madinah nggak akan banjir. Tapi kalau Jakarta, doanya kayak gitu misalnya ya, banjir itu Jakarta. Nah itu kadang-kadang hadis seperti itu teman. Jadi walaupun hadisnya satu, tapi kadang-kadang perlu hukumnya akan berbeda. Jadi kalau kita melihat dari mazhab Syafi'i tadi Mbak, dari Syafi'i, maka semua keluarga tadi sudah mendapatkan terhindar dari kemakruhan. Apalagi kalau seandainya keluarganya itu misalnya saling ngasih uang untuk membeli kambing misalnya, walaupun untuk satu orang saja namanya, maka semuanya mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Pahala sedekah. Sedangkan satu orang yang berkorban mendapatkan pahala korban. Mungkin seperti itu kira-kira Mbak ya. Jadi sebaiknya mana yang lebih baik kita sebutkan, kita lihatkan ini saya berkurban, ini kurban saya dan keluarga saya, atau kurban saya nama-nama keluarga itu disebutkan untuk tujuh itu. Kalau seandainya dia itu cuma satu misalnya, kambing misalnya ya. Kalau Rasulullah kita lihat dari apa yang Rasulullah tidak merinci nama-namanya. Jadi Rasulullah hanya mengatakan ya Allah terimalah korban ini dari Muhammad dan keluarganya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita mau merinci ya monggo juga, cuma kan lama tuh kan. Jadi mungkin kalau kita lihat ya apa dari Rasulullah cukup kita katakan ya Allah terimalah korban ini dari diriku dan juga dari keluarga. Cukup seperti itu. Seperti kira-kira solusinya. Ini sudah 6:30. Ya baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pada pukul jam 6:27. Mungkin kajian subuh ini kita sudahi, dan mari mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Farid tadi membawa berkah bagi kita, dan mudah-mudahan menjadikan kita semakin cinta kepada ilmu, semakin cinta kepada Al-Quran, dan kita semua mudah-mudahan berikan Allah kemudahan untuk terus menimba ilmu di masjid yang kita cintai ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah berkesempatan hadir menyempatkan waktu ke sini, dan juga saya informasikan beliau ini termasuk orang yang sibuk. Jadi beberapa
kemarin saya undang karena ada kesibukan, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa kita undang kembali, karena saya termasuk orang yang termasuk orang yang termotivasi dengan beliau, karena beliau juga menjadi suri tauladan di PTQ Jakarta, karena juga beliau mendapatkan dapat gelar mahasiswa terbaik di PTQ Jakarta ya Ustaz ya. Mohon. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan ya katakanlah senior di PTQ, insya Allah memberikan kita pencerahan dan penyegaran terkait tentang tafsir ayat dan berkaitan dengan kurban. Insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 31 Juli. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan nanti diberikan Allah kelancaran dan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mari kita tutup dengan pembacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta